Untuk memuaskan keinginan sesat, seorang pria menangkap para gadis dan memenjarakannya di ruang bawah tanah. Di tengah malam, dia mengikat gadis itu ke talenan. Kemudian merantai kaki gadis. Gantung dia seperti babi, lalu membuka pakaian gadis itu satu persatu dan membuat mereka mengalami kekerasan yang tidak manusiawi. Dan pria ini jauh lebih mesum dari itu, agar bisa mengendalikan gadis yang ditangkap. Dia akan memborgol jempol tangan gadis itu. Jadi gadis-gadis itu tidak bisa bergerak, hanya bisa dibantai olehnya. Yang lebih jahat adalah ketika pria lelah kehilangan minat pada gadis. Dia akan membunuh gadis itu secara tidak manusiawi. Gadis ini termasuk beruntung karena masih utuh. Bagi mereka yang tidak beruntung, akan terpotong-potong dan dibuang di berbagai penjuru kota. Pada hari ini, dia sengaja meletakkan telapak tangan gadis yang meninggal di kotak hadiah untuk memprovokasi polisi. Dan ketika polisi memeriksa, mereka terkejut menemukan tanda jepitan pada ibu jari gadis itu, identik dengan bekas pembunuhan yang dia lakukan 3 tahun sebelumnya. Tapi pembunuh dalam kasus itu telah ditangkap. Jadi polisi beralasan bahwa itu kemungkinan besar adalah kejahatan peniru. Namun, saat polisi masih dalam keadaan bingung, pembunuhnya kemudian memasukkan seorang gadis yang telah diculik selama beberapa hari ke dalam van-nya. Lalu ia memarkirkan mobil di depan rumah gadis itu. Pada saat ini, dapat dilihat dengan jelas dari mobil, kakek gadis itu berdoa untuk kepergiannya. Namun, karena modifikasi khusus pada kendaraan, ketika gadis itu melihat kakeknya berjuang di dalam untuk meminta bantuan, kakeknya tidak menyadarinya. Dan ketika lelaki tua itu akhirnya menemukan mobil itu, saat dia ingin mendekat dan mencari tahu, pembunuhnya tiba-tiba menendang pedal gas dan pergi dari sini. Momen ini membuat gadis itu putus asa. Kukira penyiksaan si pembunuh akan berakhir di sini. Tapi tak terduga, di malam hari, dia tiba-tiba memanggil kakek gadis itu. Sesuai instruksi si pembunuh, orang tua itu datang ke bilik telepon di jalan. Dan di sanalah dia membayangkan cucunya selalu berkepang rambut. Dia langsung ketakutan. Jadi pria tua itu segera mengikuti instruksi si pembunuh, menggonggong dan merangkak seperti anjing di pinggir jalan. Selama periode ini, tangannya lelah dan dia tidak berani berhenti. Sampai saya pulang setelah jam 12, orang tua itu benar-benar menerima sesuatu dari cucunya lagi. Tapi ketika dia membukanya, dia melihat di dalamnya ada penutup mata, berlumuran darah cucu perempuan, dan rekaman video. Dan itu adalah video cucunya. Video itu tidak hanya merekam penyiksaan gadis itu saja. Mereka bahkan memfilmkan gadis yang dicekik hidup-hidup oleh si pembunuh. Setelah menonton video, orang tua itu tidak tahan lagi. Dia segera menghubungi stasiun TV. Jadi di siaran langsung TV keesokan harinya, orang tua di depan seluruh orang Taiwan, dia merendahkan diri dan memohon kepada si pembunuh untuk mengembalikan tubuh cucunya kepadanya. Dan ketulusan pria tua itu seolah membuat si pembunuh terkesan. Jadi, keesokan paginya, polisi benar-benar menemukan cucu lelaki tua itu di kayu salib di taman. Meski gadis itu telah disiksa secara tidak manusiawi, tapi tubuhnya masih utuh. Namun, si pembunuh membunuh seorang gadis. Itu berarti dia harus menangkap yang baru untuk mengisi kekosongan. Tapi kali ini dia mengincar putri detektif yang Xiao Tong untuk menangkap anak itu.
Pria itu pertama kali menculik sahabat anak itu. Kemudian dia menelanjanginya dan melemparkannya ke dalam bak mandi. Dan pacar tidak tahan dengan siksaan ini. Dia segera menipu Xiao Tong lagi. Pada akhirnya, keduanya jatuh ke dalam cengkeraman iblis bersama-sama. Setelah menangkap anak itu, pria itu segera meletakkan foto anak yang diculik di dalam mobil yang melewati Yanggi. Ingin memprovokasi ketidakmampuan polisi lagi. Dan pria mulai khawatir untuk melakukannya lagi. Dia memasukkan anak itu ke belakang van, mengendarai mobil, dan sengaja parkir di belakang kakak yang tidak peduli bagaimana mereka berteriak. Saudara Yang dan orang tuanya tidak menyadari putrinya ada di dalam mobil.